Problemnya adalah begitu lagu worship itu dijual, ada yang terima, ada yang tidak bisa terima. 100% saya sumbangkan, saya hibahkan, saya donasikan. Shalom, kita ketemu lagi di podcast Redemption Production. Malam ini kita bersama-sama dengan Pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Andi. Salam Pak Peter. Ya, ini bukan hanya malam, bisa jadi nanti yang nonton pagi, malam, pagi, siang, sore. Ya. Kebiasaan malam, Pak. Kebiasaan malam. Iya. Waduh, lalu di sebelah kanan saya dan sebelah situ tuh ada Pak Richard Buntario. Shalom, Bro. Salam Pak Richard. Salam Pak Andi. Salam Pak Richard. Ya, senang sekali ketemu lagi ya di podcast ini ya. Ya. Senang dengan bicara sama para pakar-pakar nih, senang banget. Ya. Saya punya judul tema hari ini, kali ini yang lagi hot, yang lagi topik tertinggi di dalam pembicaraan akhir ini, yaitu tentang judul kita hari ini adalah Worship Song for Sale. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh lagu-lagu penyembahan dijual. Nah ini nih seru nih. Tapi sebelumnya kita mau menyapa Pak Richard Buntario dulu. Pak Richard, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, terima kasih sudah diundang lagi. Senang sekali bisa hadir di podcast Redemption ini. Topiknya menarik, maka itu saya mau menerima undangannya. Saya kasih disclaimer bahwa yang saya sampaikan ini hanya pendapat saya pribadi, tidak mewakili organisasi, gereja, atau siapa-siapa. Jadi saya akan berbicara yang menurut saya fakta, dan ya saya akan coba memberikan beberapa solusi-solusi. Kalau bicara fakta, tentunya harus ada credential yang tepat lah untuk yang bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Hanya 1 menit aja saya jelaskan kenapa saya paham tentang musik walaupun saya orang media televisi. Di dunia entertainment kan saya mau nggak mau harus bergelut di dalam musik dan juga film dan televisi. Yeah. Jadi saya mengenal musik itu karena saya anak pendeta dari kecil. Waktu saya masih remaja, saya mengikuti program Teen Challenge dan juga Youth with a Mission dulu. Waktu masih SMA, dan kebetulan yang saya ambil itu music. Jadi saya mengerti the foundation of praise and worship itu saya dapatnya dari 2 pelayanan besar di situ. Setelah saya ke sekolah ke Amerika, seringkali saya mengikuti seminar-seminar tentang praise and worship di situ, karena gospel music itu pusatnya itu di Amerika. Dan besar sekali industrinya. Jadi saya belajar hampir tiap 2-3 bulan sekali pasti ada seminar menarik, dan yang bicara itu macam-macam. Boleh dibilang saya sedikit berpengalaman dan mengetahui dan memahami dunia gospel. Jadi di sini saya tidak ragu-ragu untuk mau sharing karena ada pengetahuan di situ. Setelah saya kembali ke Indonesia tahun 91, saya mengerti bagaimana industri musik gospel Indonesia berkembang. Jadi saya akan, mudah-mudahan saya bisa menjadi berkat lah. Wisdom, saya berdoa minta Tuhan kasih wisdom yang tepat supaya tidak salah ngomong. Amin. Iya. Nah, terima kasih ya Bro Richard, kita udah bisa kumpul lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol semua ini, dan disclaimer ini juga berlaku buat saya pribadi juga. Saya nggak mewakili siapa-siapa, tapi saya juga mewakili pribadi, sehingga apa yang saya dapat, yang saya terima dan saya baca, kita mau coba discuss, kita ngobrol di sini. Jadi jika pun nanti ada
Dan kita juga tidak akan menyebut siapa dan siapa. Kita menyebut apa yang menjadi opini kita setelah kita melihat, mengetahui, dan kita membaca itu. Begitu saja. Apalagi saya juga termasuk orang yang sering memproduksi banyak lagu, termasuk para pencipta lagu terkenal. Saya sering beli lagu mereka, bahkan saya masukin ke digital juga. Jadi kita mengertilah apa yang menjadi kerinduan dan apa yang menjadi aturan ini. Cuman kita mau ngobrol aja, kita mau ngobrol sebaiknya bagaimana sih, atau bagaimana dan bagaimana. Nanti kita mendengar pendapat dari Pak Richard Puntario sebagai seorang pakar juga, dan Pak Andi juga sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah sudah menjiwai puluhan tahun pelayanan, dan saya sebagai orang yang baru masuk di 2010 di dalam pelayanan musik dan penyembahan ini. Gitu, kita mulai aja. Ya, jangan. Akhir ini kan sedang banyak kita dengar nih, dan banyak kita tahu, bahkan teman-teman kita sendiri juga banyak kasih komentar. Bahkan ada yang bertanya, jangan pakai musik ini lagi. Kenapa? Karena kita mesti bayar, kita nggak bisa pinjam dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya dari pembicaraan-pembicaraan seperti itu, akhirnya mereka merasakan bahwa wah, tadinya kita menyembah Tuhan enak, sekarang jadi terbatas. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi gospel, pemberitaan firman Tuhan, musik gospel terutama ya, lagu ini kan berhubungan sama hubungan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus kan. Roh Kudus itu berhubungan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sedang menyanyi, apalagi kita sedang menyembah Tuhan, lalu kita terbatas oleh hal sesuatu karena sebuah peraturan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Andi dan bagaimana menurut Bro Richard? Silakan. Mana yang duluan, Pak Richard atau Pak Andi duluan? Pak Richard, silakan. Pak Richard duluan aja, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bro Peter. Sedikit informasi bahwa gospel itu sebetulnya terbagi dua. Ada gospel music ministry dan ada gospel music industry. Jadi gospel music ministry lebih kepada mengedepankan penyembahan langsung directly kepada Tuhan, kepada yang kita sembah, praise, ada worship. Yang musik gospel industry adalah ciptaan manusia. Ministry juga sama ciptaan manusia. Cuman gospel industry itu lebih kepada gospel kontemporer, musik yang mengikut beradaptasi dengan zaman, lebih commercialized karena misinya itu adalah horizontal untuk membawa orang ke Yesus. Nah, di Amerika sudah jelas begitu, dan di dunia. Di Indonesia ada sedikit salah kaprah di tahun 89, waktu saya pulang tahun 90 tuh sudah salah kaprah. Jadi pemain gospel music itu nggak banyak, karena gereja-gereja waktu saya dulu tahun 70-an itu gereja yang saya datangkan dari Charismatic Worship Service di Hotel Indonesia dulu. Nah, itu nyanyi lagu dari himne, lagu-lagu himne yang dibikin keren oleh band, tapi ya lagu-lagu ya kayak dalam nama Yesus kan. Itu lagu-lagu lama yang ada penciptanya, ada yang tidak ada penciptanya, no name. Jadi saya dibesarkan dengan musik itu. Begitu saya kembali tahun 90, ada misunderstanding yang diawali dari pengusaha musik. Mungkin dari pengamatan saya, salahnya itu adalah yang bermain di gospel music pada tahun 80-an, 90-an itu adalah orang-orang yang tidak paham gospel music ministry. Begitu mereka melihat bahwa ini adalah very niche market, market kecil. Indonesia waktu itu mungkin 10 juta yang Kristen Katolik, wah ini bisa gue duitin, gak usah banyak-banyak lah, 100.000 pembeli aja gue udah bisa hidup gitu. Nah, jadi muncullah industri baru, yaitu gospel music. Nah, tidak ada diferensiasi di situ. Semua diamprukin jadi satu, dalam satu mangkok. Maka itu ada label-label yang pada tahun 90-an itu kaya raya. Label-label Kristen ya, yang mengatasnamakan label Kristen itu kaya raya,
Tapi pendeta-pendeta yang menciptakan lagu itu, yang di daerah-daerah, itu tidak dapat banyak. Mereka dapat hanya uang persembahan kasih. Yang disebutnya istilahnya bayar putus. Iya. Oh. Golden handshake, kasih handshake gitu, love handshake. Ini ada sedikit, udah ada shit. Nah, tapi lagu itu dieksploitasi menjadi satu komoditi yang dahsyat sekali. Dan banyak sekali terjadi penyimpangan sehingga banyak yang kecewa juga. Nah, aturan itu tidak pernah tertata maupun dibina dengan baik, kembali ke jalan yang benar gitu. Selalu dibiarkan saja. Karena industri kaset dan label pada saat itu semua tercampur aduk, yaitu diglodok. Jadi distribution, gengnya, distribusi ya teman-teman itu juga. Labelnya ya tetangga-tetangga, ruko-ruko tetangga. Terus penjualan toko-toko retail-retailnya juga teman semua. Jadi mau tidak mau pada saat itu lagu Kristen itu masuk ke dalam industri yang sudah industri sekuler. Jadi disitulah terjadi kesalahpahaman. Oke. Nah, kesalahpahaman itu tidak disadari oleh banyak orang, terutama pencipta lagu Kristen hanya segelintir. Secara mayoritas nggak ada yang sadar. Apalagi jemaatnya, ya mereka enjoy aja ke gereja nyanyi lagu itu. Mereka ke gereja nyanyi lagu itu karena senang lagu itu. Tapi mereka kan nggak bertanggung jawab untuk bayar royalti. Nggak bertanggung jawab harus bayar royalti, itu urusan gereja. Dan gereja juga tidak pernah tahu bahwa dia harus bayar royalti juga. Karena tidak pernah dipraktekkan pembayaran copyright dan segala macam. Karena dulu konsepnya itu, tahu saya label-label yang bermain di label Kristen itu tidak menjalankan royalti kepada pencipta lagunya. Jadi yang dijalankan adalah jual kaset. Dulu waktu eranya zaman jual kaset, gue beli lagu Pak Pendeta saya beli ya, bayar putus. Ada yang 1 juta, ada yang kadang-kadang ada yang 500.000. Tapi ada juga yang bayarnya dapat 100 juta, itu ada nama-nama besar. Tapi beli putus. Kalau beli putus itu artinya apa? Artinya kamu tidak boleh menuntut kami di masa mendatang. Kalau saya sudah naik Rolls Royce, ya lu nggak boleh menuntut. Gara-gara lagu puji-pujian lo, gue sudah bisa beli rumah gedongan yang gede, ya lu nggak bisa nuntut. Jadi beli putus itu ya selesai. So, praktek ini telah berjalan berpuluh-puluh tahun. Nah, tiba-tiba ada lembaga-lembaga copyright haki yang muncul, yang mulai menagih, which is very good. Menurut saya, kalau kita ikut piagam PBB, ya kita harus ikutlah aturan main dunia gitu, dan menghargai hak asasi, dan itu kan di bawah hak asasi manusia. Hak manusia itu harus itu is just a law buatan manusia yang kita harus ikuti. Dan akhirnya itu dipraktekkan melalui satu lembaga collection yang menagih gitu loh, karaoke dan segala macam. Tapi menagih ke gereja-gereja itu belum berani gitu. Nah, baru sekarang ada yang memberanikan diri untuk menagih gitu. Nah, tiba-tiba boom, menjadi trending. Nah, lu kok nagih sih? Ini kan lagu buat Tuhan Yesus. Kenapa lu nagih duit dari gue? Gue kan gereja. Dan ini kan yang lagu yang kita nyanyikan untuk persembahan buat Tuhan. Tuhan kan nggak kasih uang ke kita. Ya alasannya banyak lah. Ya gereja pasti banyak alasan. Tapi kenapa itu terjadi? Surat edaran dari sebuah gereja yang menjadi heboh. Itu karena perkembangan industri haki itu, peraturan haki itu berkembang setiap tahunnya. Jadi menjadi canggih sehingga tiba-tiba muncul yang namanya YouTube. Tiba-tiba muncul Instagram. Saya nggak tahu Instagram polisinya bagaimana, tapi kita bicara YouTube deh, YouTube sama Facebook. Tiba-tiba ya memang ada aturan main di dalam Facebook itu bahwa setiap musik yang kita pakai itu harus kita bayarkan royalti dan harus dapat persetujuan dari pencipta lagunya. Nah, yang dikhawatirkan oleh gereja tersebut yang mengedarkan itu adalah, dia sebetulnya bilangnya, boleh-boleh aja lu pakai lagu gue sih boleh. Cuman kalau udah keterkaitan dengan live streaming setiap minggu, lu menyanyikan lagu gereja kami, kalau tidak ada license streaming,
ya lu akan di-cut, akan di mute sama YouTube lo. Jadi jangan salahin ke gereja, kata si gereja ini dia dalam surat edarannya. Jadi lu jangan salahin gue udah nawarin lu nih, mau nggak supaya amannya lu dapat surat deh dari gereja kami bahwa diizinkan boleh menyanyikan lagu kami di live streaming online church tiap minggu, supaya tidak di mute, tidak dimatiin audionya oleh YouTube. Yang menurut saya ya nggak salah, karena memang itu aturan di YouTube. Jadi gereja itu hanya mengikuti aturan yang ada. Nah, tapi karena digoreng sana-sini oleh banyak pihak, dan ada gorengan-gorengan yang ya boleh dibilang juga merugikan, kan gorengan yang konstruktif, yang beri solusi, akhirnya menjadi bola panas nih, menjadi di mana-mana, menjadi menjadi omongan. Saran saya sih gereja itu harus mengadakan edukasi, karena dari tahun 90 yang waktu saya pulang dari ke Indonesia, edukasi tentang haki pencipta lagu di dunia sekuler aja tidak banyak, apalagi dunia gospel. Karena dunia gospel baru ngeh nih tahun-tahun ini, let's say baru sekarang nih baru ngeh. Emang gue nyanyi lagu gereja gue nyanyi lagunya gereja itu harus bayar. Nah, karena ada keterkaitan legalitas yang menyangkut ke YouTube-nya. Yang nggak bisa, gereja itu nggak bisa buat apa-apa. Nah, kalau ditanya, emang gue harus bayar? Ya, sebetulnya gereja itu berbicara bagus juga. Dia bilang ya kan, kalau gereja lu mampu meraih uang, ya dalam arti kata gini dah, pengertian saya. Ya kalau gereja lu kaya, bisa punya uang miliar-miliar, harusnya lu bayar royalti nggak seberapa kok. Jadi beli membership, live streaming, lisensi streaming, lu beli aja nggak mahal kok. Tapi kalau gereja itu miskin, benar-benar nggak punya income, jemaatnya cuma 10, jemaatnya cuma 50, kolektornya cuma seberapa, kami mau bantu. Kita bicara. Nah, jadi baik juga si gereja itu mau membantu. So, jadi menurut saya, dari sisi itu, Indonesia pencipta lagu dan jemaat harus belajar dan mengetahui dulu industrinya itu kayak gimana gitu, supaya mereka paham. Kalau nggak, kalau digoreng terus ini akan mendiskreditkan gereja tersebut gitu. Nah, saya sampai situ dulu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan, Om Peter atau Andi. Andi, silakan Andi. Lanjut aja dulu gitu sih Pak Ali, Pak. Oke. Nah, jadi akibatnya memang muncullah pertanyaan, apakah saya harus bayar merchandising yang berbau gospel? Jadi kalau banyak yang respon itu ya tergantung daripada nature daripada ministry itu. Nature itu berarti apa ya? Alamnya daripada ministry itu. Yeah. Kalau misalnya music gospel industry, itu nature-nya sudah jelas, alamnya sudah jelas, komersil, make money. Ya. Oke. Nah, kalau di Amerika ada lagu, kalau zaman saya agak kolot nih, lagunya misalnya As the deer panted for the water, as the deer, tahu ya, gitu ya. Yeah. Itu setahu saya ada lagu persembahan gospel dari ministry kita lagu. Tapi ada juga lagu We Are the Reason That, itu dari David Miss, itu gospel. Nah, jadi kalau David Miss memang masuk ke dalam label dan dikontrol dari label Hollywood. Jadi entah di Universal, Warner, atau nama-nama besar lah gitu, Sony Music, dia masuk ke label itu, masuk ke dalam 3 nama besar itu. Dan mereka dibayar roti dan sah-sah aja. Oke. Nah, problemnya adalah begitu lagu worship itu dijual, ada yang terima, ada yang tidak bisa terima. Jadi memang kembali kepada alam daripada, kalau kita bicara soal praise and worship ya, alam daripada gospel music ministry. Lu bikin lagu ini yang harus digarisbawahi. Kamu mau bikin lagu praise and worship ini, penyembahan Tuhan, supaya lebih intim dengan Tuhan. Untuk hidup
cari duit atau 100% saya sumbangkan, saya hibahkan, saya donasikan kepada masyarakat Indonesia. Gereja Mona mau nyanyi kan silakan. Karena ini adalah curahan hati saya dan inilah doa saya. Nah, itu yang jarang digarisbawahi. Jadi, begitu ada seorang hamba Tuhan dari daerah, dari desa misalnya contohnya, dia bikin lagu bagus banget, dia datang ke kota, ini kalau label itu baik, dia akan kasih bimbing yang benar. Kalau label itu nggak baik, maling nih, penjahat nih, udah deh gue kasih uang 500.000, 1 juta, lu makan gado-gado di depan, habis itu pulang ya, tanda tangan di atas meterai, selesai, dia nggak bisa nuntut apa-apa. Padahal itu lagu praise and worship yang dahsyatnya luar biasa. Nah, jadi memang alamnya itu, Anda masuk ke alam mana? Ke hutan belantara yang banyak binatang buas, atau hutan yang banyak buahnya yang bisa memberkati kamu? So, where do you want to go? Itu yang harus banyak hamba Tuhan, pencipta lagu Kristen, harus bisa paham. Jadi, pandangan saya, surat edaran itu tidak salah sebetulnya. Cuman salah dimengerti oleh banyak sinode-sinode, banyak gereja-gereja salah mengerti. Bahwa kalau misalnya YouTube tidak bikin aturan itu, pasti dia nggak akan membuat aturan royalti. Kalau sampai, saya ke gereja itu juga sebetulnya. Kalau sampai dia masih menduitkan, itu saya datang ke pendeta, saya kenal karena teman saya dari dulu. Saya akan bilang, apa yang lo lakukan itu salah. Karena kalau saya, pencipta lagu, kalau saya masuk ke alam pelayanan musik, ini lagu bukan sumber penghasilan saya. Ini adalah intimasi saya dengan Tuhan saya, dan saya terinspirasi dengan wisdom-nya, muncullah lirik ini dan jadilah lagu ini. Dan saya persembahkan kepada Indonesia dan kepada manusia. Human race di seluruh dunia, mau ditranslate ke berbagai bahasa silakan. Oke, kalau itu sudah menjadi pernyataan saya, statement saya tidak bisa komplain lagi, saya tidak bisa mengeluh lagi, karena saya sudah ngomong begitu. Dan saya sudah menggarisbawahi dengan jelas. Tapi kalau saya bilang, saya pencipta lagu, saya juga susah, tapi saya butuh duit. Nah, itu harus disampaikan di awal. Nah, kalau sudah begitu, si pencipta lagu itu harus jangan tanda tangan dulu, terus pelajari dulu dunia haki, pelajari dulu bagaimana industri ini bekerja, pelajari dulu bagaimana mekanisme penagihan, collecting, charge segala macam di dunia sosmed, dunia digital. Pelajari dulu YouTube, Facebook dan segala macam. Jadi dari situ Anda ngerti dan you can make a proper decision. Whatever you do a decision, there's only two. Decisionnya pertama adalah saya memberikan segala sumbangsi kepada Tuhan Yesus tanpa pamrih. Yang kedua, saya minta Tuhan tolong talent yang Tuhan juga kasih ke saya, tolong dong supaya saya ada income dari talent saya ini. Dan itu tidak salah juga. Dan itu boleh. Kalau dia tidak menyatakan itu di atas kontrak di meterai, bahwa saya mau komersilkan ini dan saya perlu hidup dari situ, karena di desa saya susah, saya cari duit, saya hidupnya dari lagu, karena lagu-lagu saya disukai banyak orang, saya boleh dong minta sedikit royalti. Itu sangat boleh dan dilindungi oleh hukum. Tidak ada mafia-mafia di belakang itu. Yang menjadi mafia adalah bila mana ada kecurangan-kecurangan muncul pada saat negosiasi dan keserakahan itu tercium, akhirnya dia yang dikorbankan. Dan itu banyak terjadi selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Banyak pencipta lagu yang dianak emaskan, banyak juga yang diterlantarkan. Nah, jadi sekarang ini memang kata kuncinya adalah education. Sosialisasi. Ngajarin A sampai Z tentang gospel music ministry dan gospel music industry. Dua itu aja. Kalau tidak diajarin, ini kasus ini akan panjang. Ya. Gitu Pak, silakan Pak. Betul. Iya, betul. Peter bagaimana? Iya, jadi gini, saya juga punya pengalaman berapa kali belum ada digital, berapa kali saya memproduksi beberapa lagu, itu saya bertemu dengan para pencipta-penciptanya. Memang kasihan sih, kita beli mereka, lalu setelah itu mereka nggak dapat lagi dari itu lagi gitu. Jadi kita udah bayar tuh kayak bayar putus
seperti yang Pak Richard bilang itu, dan itu bertahun-tahun itu terjadi. Bahkan malah ada yang karena begitu baiknya akhirnya lagu itu bisa dimiliki sama orang yang beli gitu. Sampai seperti itu negosiasinya. Tapi karena dia baik, ini kan lagu gospel, lagu Tuhan, ya udahlah, saya bikin, silakan aja ambil gitu. Malah ada yang seperti itu. Dan tapi semenjak ada digital dan lain-lainnya, memang jual beli tetap putus. Tapi dari setiap penjualan, entah itu di platform yang sudah ada, mereka semua kebagian. Nah, itu sebuah kebaikan daripada digital yang mereka sudah rasakan sekarang, sehingga akhirnya sekarang mereka mendapatkan pembagian penghasilan. Memang untuk musik rohani ini memang sensitif ya, karena para pencipta itu kan mereka mencipta juga nggak kayak orang-orang sekuler gitu. Mereka datang duduk, lihat orang selingkuh dia bikin lagu, lihat orang jatuh cinta dia bikin lagu, lihat orang ribut dia bikin lagu gitu. Tapi dia perlu berdoa, dia perlu waktu untuk minta hikmat dari Tuhan, sehingga akhirnya dia cari firman Tuhan yang cocok, dapat firman Tuhan, jadilah lagu. Makanya perbedaan lagu yang best sekuler sama yang lagu gospel itu seperti itu. Nah, tapi ada catatan lagi nih. Misalkan sekarang harus minta izin, terus sekarang misalkan harus bayar. Nah, jika tiba-tiba menyanyikan lagu yang tidak di dalam list izin atau list bayar. Kadang-kadang kan kita kalau lagi worship kan, apalagi kita lagi online ya, kita lagi offline, pas kita lagi menyembah kan, kadang-kadang kita sudah bikin repertoire lagu atau ibadah 7 lagu misalkan. Tiba-tiba di tengah-tengah di saat kita lagi penyembahan, kita suka menyembah dan tiba-tiba Roh Kudus terus pimpin kita kan. Tiba-tiba kita dapat hikmat dari Tuhan, kita mau memimpin, kita nyanyi lagu yang nggak ada di list. Terus lagi menyembah tiba-tiba mikir, ini lagu ada di daftar nggak ya? Ini lagu bayar atau minjem nih? Masih sempat berpikir begitu ya? Pikir, apalagi WL kan kasihan. Jadi dia udah kasih begini-begini sama tim musiknya. Artinya nyambung gitu kan? Wah, hebat tuh. Iya, tahu-tahu haleluya. Ini mari kita persembah lagu. Dia mikir langsung, ini lagu ada di list gak ya? Ini bayar atau minjem? Nggak ada, ntar ini lagi disu lagi saya. Akhirnya nggak jadi nyembah. Nah kayak gitu loh. Nah itu tuh gimana? Seperti itu gimana? Ya, sorry nih, saya lagi benerin dulu. Oke. Jadi memang saya perlu kasih tahu bahwa understanding itu begini. Kalau bicara soal wisdom, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia itu masuk ke WL itu, masuk ke gereja itu, dia mencari transportasi, dan transportasinya itu adalah musik. Musik itu medium yang the wisdom of God masuk ke situ, gitu. Sehingga orang terpengaruh dari ritmik lagu musik. Orang bisa nggak usah pakai kata-kata lirik aja, dengan musik aja orang bisa hanyut, karena secara psikologi itu memang music itu is just a transportation, itu adalah tool yang dipakai oleh Holy Spirit. Nah sekarang pertanyaan nih, dulu waktu Yesus khotbah di bukit-bukit ada diawali dengan praise and worship nggak? Ayo, komputer. Kayaknya Tuhan datang langsung Tuhan ngomong soal khotbah di bukit. Yes. So it's saya bisa bilang bahwa it was a new trend dari sejak mungkin Konstantinopel atau siapa, atau mungkin pada saat Yesus masuk ke Yerusalem di atas keledai, disambut dengan musik dan rebana dan segala taburan-taburan. Ada yang tahu nggak lagunya apa yang dinyanyiin? Worthy is the Lamb atau apa? Ya ada tahu. Cuman ada. Cairnya aja ada cairnya. Nah, sekarang kita mundur lagi nih ke zamannya Raja Daud. Raja Daud itu psalmist. Dia kan punya kecapi. Dia main pada saat dia menjaga domba-dombanya. Nah, pada saat dia main di situ,
Dia ada liriknya nggak waktu dia nyanyi? Liriknya ada tapi nadanya nggak ada. Nah, setahu saya nih, maaf koreksi Pak Pendeta, Ya. bahwa liriknya itu adalah puisi-puisinya dia. Betul nggak? Puisi-puisinya dia. Yang akhirnya menjadi psalm, menjadi mazmur gitu. Nah, jadi it was separated. Musik and lyric itu beda. Separated. Mazmurnya itu adalah wisdom yang Tuhan berikan kepada dia. Atau you mau pakai kata wahyu kayak apa gitu. Begitu dia pertemukan dengan namanya music, instrumen, atau ada alunan musik, nah itu menjadi transport yang untuk menyampaikan. Nah, kalau misalnya, kenapa saya ke arah situ? Karena gini, kalau gospel music ministry, musik itu kita pakai untuk supaya kita bisa intim dengan Yesus, harusnya diperlakukan secara personal. Jadi, pencipta lagu, yuk lagu ini lagu apa? Lagu personal gue sama Tuhan Yesus. Bagus banget, boleh nggak kita nyanyi? Ini direct kepada Yesus kan? Yes. Nah, itu personal. Jadi tidak bisa, harusnya jangan masuk ke dalam label. Harusnya, kalau menurut saya. Jadi kalau bilang, tapi kan era zaman sekarang kan beda, Chat. Kalau kita sudah bicara gereja profesional, saya pernah bicara soal gereja profesionalism ya. Ya. Gereja harus profesional. Ada unsur manajemen terlibat, dan kita harus tertib. Tertib dengan apa? Tertib dengan hukum. Iya betul juga. Jadi haki itu adalah salah satu komponen tertib yang ada, dasar hukumnya ada. Nah jadi betul, kalau kita mendorong lagu itu ke label, ya sudah masuk ke dalam industri. Jadi harus mengerti bahwa sekali lagi gospel music ministry dan gospel music industry itu dua hal yang berbeda. Kalau digabungin jadi satu, akibatnya jadi begini. Ini karena dicampur aduk. Ada orang yang nggak ngerti dan dia menyalahkan. Kenapa lu duitin si gereja, itu kan lagu Tuhan. Ya tidak disalahkan si jemaatnya, tidak disalahkan orang awam. Yang disalahkan adalah mereka tidak pernah teredukasi. Juga gereja itu yang mengeluarkan peraturan itu tidak bisa disalahkan karena kondisi peraturan yang sudah seragam di dunia melalui YouTube dan itu ya memang udah jalan begitu adanya. Dan di Amerika itu praktek haki itu udah berjalan. Dan gospel music ministry sudah masuk ke dalam industri dan ditata dengan baik. Baru akhir-akhir ini kalau you buka di YouTube, baru banyak yang udah mulai komen. The gospel music industry is corrupt. Corrupt itu banyak di YouTube. Corrupt. Gospel music ministry versus gospel music industry itu ada di YouTube itu. Nah, kalau kenapa ada kata-kata corrupt? Serem banget. Nah iya, karena begitu ada uang yang terlibat, kecenderungan merusak, kecenderungan merusak inevitable abuse itu apa ya? Ya merusak sistemnya itu ada. Kenapa? Ada keserakahan terlibat di situ. Karena kalau Peter bikin lagu ternyata yang suka di YouTube 1 juta viewer yang nyanyiin, yang semua pada nonton berulang-ulang dan naik 1 juta 2 juta, kita langsung didatengin sama label, sama gue deh lu. Nah itu kan kalau nggak serakahan, ya kan? Ya benar sih, benar. Terus kalau Peter tanya, itu gue mesti gimana, Cat? Ya kembali kepada pertanyaan yang awal yang tadi saya bilang, lu mau masuk ke alam mana? Alam penuh, alam personal, ministry, atau alam industri? Kalau alam personal ministry, ya you nggak boleh menuntut apa-apa. Sumbangkan, hibahkan lagu ini kepada all human race seluruh dunia. Supaya mereka bisa pakai lagu itu untuk lebih dekat sama Tuhan. That is part of your gospel. Peter mungkin bukan pendeta hebat seperti Billy Graham atau pendeta besar, tapi dengan lagunya dia telah menyelamatkan banyak orang. Ya. Gitu. Jadi menurut saya memang harus ada keputusan oleh pencipta lagu. Kalian mau ngapain? Kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk murni saya hibahkan donasi, ya kalian harus terima kalau lagu kalian dieksploitasi secara parah gitu, di mana-mana udah duitin segala macam, ya kalian harus terima. Gak boleh sakit hati. Nah, itu message saya kepada pencipta lagu. Nah, message saya kepada label, jangan pada ngelunjak gereja-gereja yang baru coba-coba bikin publishing
coba-coba bikin label, ya jangan memanfaatkan ketidaktahuannya si pencipta lagu, apalagi ketidaktahuan daripada jemaatnya. Jadi ada abuse di situ. Kenapa? Karena ya udah jangan dibilangin aja, jangan diajarin. Kalau mereka pintar nanti kita malah harus bagi ke mereka. Itu yang saya sering dengar, Pak. Oh Jadi gitu. iya di tahun 90 itu gitu, saya ngomong beberapa level, biarin deh. Saya mau bikin seminar tentang gospel yang sebenarnya gak didukung. Kenapa? Karena ya let them di hamba Tuhan di kampung aja. Gak usah pinterin mereka. Mereka khotbah dari Bible aja. Tugas mereka menyelamatkan jiwa-jiwa hilang. Nah, kalau udah musik, udah biar kita yang handle. Akhirnya ya terjadi begitu, eksploitasi yang salah, penyalahgunaan hak pencipta lagu. So memang harus membuat batasan dan pengertian bahwa gereja ingin hidup dari lagu itu. Nah, kembali ke kalau gereja sudah bawa embel-embel ministry, nah gereja harusnya memang tidak boleh menduitkan lagu-lagu praise and worship. Kalau menurut saya. Jadi artinya kalau nanti kaitannya ini gereja ini sama YouTube gimana? Ya, YouTube kan menuntut gereja A, lagu lu tuh dinyanyiin sama gereja B, sama gereja C, sama gereja D. Boleh nggak? Nah, kan tergantung si gerejanya. Kalau gerejanya bilang, boleh, karena dia gerejanya miskin, nggak punya duit, jadi saya nggak charge. Nih, surat license streamingnya saya kasih ke dia. Begitu gereja itu terima, ditanya sama YouTube, dia tunjukin, nih saya udah diizinkan boleh sama gereja A. Ya udah, dia nggak dicabut lagunya, nggak dia matiin lagunya. Tapi kalau misalnya dia mau ngecharge, itu ya jadi kontroversi. Ya tapi kan lu kan gereja lebih besar dari gue. Duit lu kan banyak. Lu bikin dong lagu sendiri, jangan nyanyiin lagu dari gereja gue. Lu nyanyiin lagu gereja lu sendiri dong. Nah, itu kita nggak ikutan. Itu perang antar dewa itu. Kita nggak usah ikutan, biarin aja gitu. Kenapa ya? Karena ya urusan mereka, it's about ya antara itu adalah diplomasi antara dua gereja besar aja. Ya. Masalah mereka, karena pasti ada wisdom Tuhan di situ untuk menyelesaikan supaya jangan ada keributan. Gitu. Kalau masalahnya mereka tidak sadar ada wisdom itu aja. Yang ada ya cuma aturan, ya udah gini ikutin. Dan akhirnya berdampak. Nah, berdampaknya ini sekarang jadi trending number one. Jadi kenapa? Karena hampir mayoritas tidak teredukasi dan tidak tahu what's the pro cons-nya, tuh dia tidak tahu. Dan ini harus podcast seperti Pak Andi dan Pak Peter ini tugasnya adalah untuk mengedukasi, mengajarkan si pencipta lagu, si gereja, dan si jemaat. Ya. Jadi ada dua pilihan ya, antara mau masuk di industri atau di ministry gitu ya, gospel itu ya. Kalau ministry itu ngotot harus ministry harus gue duitin karena gue mau fundraising, bisa. Dia pakai alasan itu bisa, karena gue fundraising, gue nggak bisa bergantung sama kolektor, dan itu sah karena dia akan berharap dapat uang dari royalti dari ya gereja-gereja yang nyanyi lagu dia atau dari iklan-iklan dari YouTube. Sekarang trennya begitu kan, kalau di YouTube dapat iklan dari YouTube, mereka bisa survive. Siapa yang mau bayar biaya rekaman? Siapa yang mau bayar pekerja-pekerja yang ada di studio? Siapa yang mau bayar nanti konser di atas panggung? Itu semua kan harus ada tanggung jawabnya, harus ada biayanya. Dan itu masuk akal. Nah, tapi gereja itu terlihat jujur, sincere, bisa terlihat kalau dia serakah apa tidak. Kalau dia jujur dan sincere, dia akan mengikhlaskan lagu-lagu praise and worship-nya dia kepada siapapun. Doesn't matter di gereja kaya atau gereja miskin. Nggak peduli dia di gereja organisasi terbesar di dunia, nggak ada masalah. This song is for human race, untuk umat manusia yang ingin mengenal Yesus dan ingin mendekatkan diri. Karena lagu ini your transport untuk bisa membuka komunikasi dengan Tuhan. Nih, pakai lagu saya. Harusnya begitu. Menurut saya pribadi, harusnya begitu. Jangan diperjualbelikan. Kalau dia perjualbelikan dengan alasan fundraising, fine, asalkan dijelaskan kepada jemaat kan. Dipublikasikan. Press release. Supaya semua tahu, oke, praise and worship ini sedang
monetize, sedang dikomersilkan oleh gereja A karena dia lagi fundraising program. Nah, kalau dijelaskan itu orang udah nggak bisa protes lagi. Ya memang ya dia ada tujuan, ada misi. Kenapa dikomersilkan? Itu Pak. Oke. Berarti bagaimana dengan gereja-gereja yang memang apa ya, yang belum teredukasi gitu Pak? Ya. Baiknya apa yang mereka harus lakukan ini Pak? Saya selalu menganjurkan gereja besar kecil selalu berkarya karena setiap anggota jemaatnya pasti ada yang talented, ada yang punya talent nyetir, ada yang talent menjadi accountant, ada yang jadi talent menanam tanaman bunga, tapi ada yang bisa menciptakan lagu. Nah, itu satu, cari talent itu yang ada di gereja, karena itu Tuhan yang bawa ke gereja itu. Kedua, begitu dia menemukan si pencipta lagu itu, ya pendetanya dan manajemen gereja nanya, ini lagu-lagu yang kalian ciptakan, yang kamu ciptakan bagus-bagus, mau diapain nih? Mau didonasikan, dihibahkan, atau mau menjadi source of income, sumber penghasilan buat hidup kamu. Harus fair. Nah, si pencipta setelah dipertimbangkan, wah dan si pencipta ini juga nggak boleh asal aja ngomong, dia harus selidiki, dia harus bilang, kasih saya waktu, saya mau pelajari, dan dia harus pelajari apakah benar saya bisa hidup dari YouTube, saya bisa hidup dari royalti. Kalau dia bilang, gue bisa hidup di sini, Pak, saya mau mengambil keputusan, saya mau hidup dari sini. Nah, berarti si gereja ini harus hubungkan bahwa lagu ini, pencipta lagunya ini, dan harus didaftarkan. Gereja itu boleh bikin publishing sendiri. Sekarang publishing company itu perusahaan yang hukum yang mengelola lagunya lah, hak ciptanya. Jadi dia yang bisa menagih-nagih gitu. Si gereja A itu, yang gereja besar itu sudah ada. Jadi setiap gereja saya anjurkan harus ada. Gitu. Jangan bermain dengan publishing besar. Wah, itu banyak yang korup juga Pak, yang membodohi gereja-gereja. Bikin sendiri aja publishing. Nah, masuk ke situ, dan kata kuncinya satu, transparan. Gereja harus transparan kepada pencipta lagu. Kalau dia tidak transparan, bener nih katanya Om Richard, di abuse kepercayaan saya. Saya disalahgunakan kepercayaan saya. Duitin, dia makan sendiri, itu pendetanya jadi banyak mobil gara-gara dia lagunya dia. Betul. Ya. Pak, ini menarik nih Pak. Jadi ada solusi yang baik untuk gereja-gereja untuk bisa bikin publishing sendiri Pak ya. Jadi harus bikin publishing sendiri. Kalau mereka nggak tahu caranya, nanti akan dia kasih pelatihan khusus. Saya akan siapin workshopnya nanti sama Peter. Kita akan buat workshop. Nah, workshopnya gratis. Kalau ada gereja yang mau sponsorin sih gratis. Iya. Karena yang bicara itu orang-orang profesional di dunia sekuler yang ngerti hukum, orang-orang yang ngerti hukum, ya orang-orang lawyers lah, yang harus dibayar juga sebagai pembicara. Nggak bisa gratis ya. Karena nanti selalu mentalitasnya pikirnya semua mesti gratis. Jadi pelayanan ini berladang Tuhan. Tidak semuanya kali, kalau dia agamanya beda, masa kita maksa dia harus gratis. Iya. Betul. Ya kan? Kita harus hormat dan hargai dia punya lelah. Gitu. Konsep dia menjelaskan dan mengajari Anda kan harus dibayar. Iya, betul. Oke. Seru nih Pak Andi. Iya Pak. Tapi kita sepertinya akan tunggu tanggapan dari banyak para pendengar dan penonton YouTube. Betul. Kita dulu Pak Richard ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau kasih komentar di bawah, silakan kasih komentar saja. Ya. Bagaimana tanggapan saudara tentang vlog kita hari ini dan tema kita hari ini? Karena apapun pendapat saudara itu bisa membuat kita lebih mengerti maksud dan keinginan saudara-saudara semua, dan bahkan kita mungkin kalau memang ada request dari saudara untuk menanggapi lagi, kita akan bikin tanggapannya lagi untuk selanjutnya ya. Tapi diisi saja di bawah di chat ini, kita akan open chat ya Pak Andi. Betul. Apapun yang menjadi chat saudara itu akan menjadi masukan buat kita juga, dan masukan juga buat banyak orang. Ya. Misi kita di sini kan kita sepakat kan ya, bahwa misi kita di sini adalah mengedukasi, mensosialisasi hal yang baik kepada pencipta lagu, kepada gereja yang
mungkin banyak yang nggak paham. Ya. Kita tidak ada niatan apa-apa di belakangnya untuk cari duit, nggak ada sama sekali. Kita mau membuka tabir kebenaran. Betul. Sudah waktunya everybody must know. Betul. Ya, ada pro dan kontra terjadi, itu diizinkan Tuhan supaya kita jadi belajar dan tahu. Betul. Jadi jangan dapat edaran hoax, bukan hoax sih, edaran itu benar karena ada suratnya, dan langsung ngejudge. Begitu dia ngejudge, ya akhirnya jadi rame, ya. Harusnya diterima dengan berdoa, tanya Tuhan, give me the wisdom to understand. Iya. Betul. Kita jarang berdoa untuk minta Tuhan wisdom kita minta, tapi begitu Tuhan kasih, pluk di atas kepala kita, di hati kita wisdomnya udah dapat. Tuhan tanya, God give me wisdom. Ya, saya sudah kasih kamu banyak itu wisdom. Tapi itu kita jawab, yang mana wisdomnya? Ya itu. Aku nggak ngerti Tuhan, yang mana nih? Itu sering terjadi. Iya. Jadi akhirnya tadi kita bicara soal gereja bangkit, ya bangkit, gereja yang tidak bangkit, ya gereja yang jemaatnya makin menghilang, ya karena wisdomnya itu yang Tuhan sudah kasih tidak dipakai. Betul. Dia tidak mengerti. Betul. Itu. Ya. Nah, untuk yang mau ngechat, kita punya aturan di sini untuk ngechat. Semua orang berhak memberikan opininya. Yes. Tapi tolong jangan, kalau kita nggak setuju sama opini orang, jangan kita jawab opini tersebut. Gitu. Karena akan terjadi perselisihan pendapat nanti di dalam sebuah chat. Karena saya pernah lihat ada sebuah chat ada forum chat di sebuah YouTube seorang hamba Tuhan, di mana ada yang tidak suka dengan komentar dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Dia jawab itu, tapi terus ada orang yang ngefans sama hamba Tuhan tersebut, dia balas chatnya orang tersebut gitu. Jadi jangan pernah membalas chat orang tersebut karena itu hak orang untuk menjawab. Jadi kalau kita tidak setuju atau kita punya masukan, silakan masuk dengan halamannya sendiri, jawab. Tapi jangan jawab pertanyaan orang atau jangan jawab masukan daripada orang atau kritik dari orang. Karena itu hak kami untuk menjawabnya. Kasih komen yang konstruktif dan jangan menjadi ajang baku pukul kata-kata. Betul. Kita di sini jangan baku pukul karena kita mesti baku sayang. Mengajarkan kita baku bantu. Baku bantu. Untuk gereja bangkit kita harus saling baku bantu. Iya. Betul setuju. Ya. Baik, Pak Richard, kayaknya kita udah dulu ya. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Richard. Ya. Terima kasih Andi. Ya. Nanti kita bicara. Terima kasih Pak Richard, terima kasih Pak Andi. Terima kasih semuanya. Maaf. Kalau ada salah ngomong maaf ya. Ini hanya pendapat saya pribadi ya. Ya, nggak ada masalah. Kalau yang nggak setuju silakan ngomong, saya minta maaf. Kita ngobrol untuk diskusi semuanya. God bless semuanya. God bless you. Oke, baik. God bless. Bye.